Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Rosina dalam pembelajaran tematik kelas 6 Sekolah Dasar di tema 7 Kepemimpinan, subtema yang ketiga Ayo Memimpin, kegiatan pembelajaran yang ke-6. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Fokus pembelajaran kita pada kali ini yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan SBDP, serta merefleksi pembelajaran di tema 7. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan refleksi, siswa mampu menuliskan penilaiannya atas isi pidatonya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan, siswa mempresentasikan karya patung yang telah dibuatnya kepada teman-teman sekelas. Apakah kamu seorang pemimpin yang baik? Bagaimana kamu tahu? Apa yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah kita sudah memimpin dengan baik? Nah, tentunya kita harus menilai diri kita sendiri, juga harus memperhatikan penilaian orang lain. Pemimpin yang baik adalah seseorang yang dapat menilai dirinya sendiri. Kamu dapat melakukannya agar kamu menjadi lebih baik. Tentunya setelah menilai diri sendiri, kita harus memperbaiki yang kurang serta mengembangkan yang lebih. Setelah berpidato di hadapan temanmu, kini saatnya kamu menuliskan pengalamanmu berpidato. Tulisanmu harus memuat hal-hal berikut. Yang pertama isi pidato, yang kedua reaksi pendengar, yang ketiga waktu berpidato, yang keempat sikap berpidato, dan yang kelima rencana perbaikan saat berpidato dan perbaikan teks pidato. Mungkin kamu bisa melakukannya berpidato di rumah, ya anak-anak. Disaksikan nanti oleh anggota keluargamu. Nah, di sini adalah contoh pengalaman berpidato yang Ibu contohkan. Yang pertama, unsur pidato itu dari segi isinya. Berisi tentang kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin yang baik memiliki sikap disiplin, saling bekerja sama dan toleransi, bertanggung jawab, mudah berkomunikasi, bijaksana, dan konsisten. Yang kedua, reaksi pendengar. Nah, reaksi pendengar di sini yaitu pendengar terlihat antusias mendengarkan pidato yang saya sampaikan. Bisa saja reaksi pendengar berbeda dengan contoh yang Ibu sampaikan ya. Misalnya reaksi pendengar terlihat cuek, ngobrol, atau bagaimana. Kebetulan yang dicontohkan di sini reaksi pendengarnya adalah terlihat antusias mendengarkan pidato yang disampaikan. Waktu berpidato, di sini waktu berpidato yang saya butuhkan kurang dari 10 menit. Dan itu juga relatif ya. Sikap berpidato nomor 1, saat berpidato harus dapat mungkin dilihat oleh semua pendengar. 2, mengatur suara dengan jelas, tegas, dan nyaring dan sesuaikan dengan tempat pidato. 3, gerak tubuh seperti tangan, telapak tangan, jari, kepala, raut muka, dan lain-lain juga mendukung daya tarik dalam pidato. Nah, ini adalah sikap-sikap yang harus kamu perhatikan di dalam berpidato. Jadi suaranya harus kedengaran. Kemudian posisi kamu juga harus terlihat oleh semua audiens atau pendengar ya. Serta gerak tubuh. Berpidato juga menentukan baik atau tidaknya seorang yang berpidato. Kemudian rencana perbaikan, jika akan berpidato lagi, saya akan berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan selengkap mungkin agar pidato yang saya sampaikan lebih menarik. Satu hal yang ingin saya perbaiki adalah menghilangkan rasa grogi di depan orang banyak. Nah, rencana perbaikan ke depan mungkin kamu bisa berbeda dengan yang Ibu contohkan ya. Misalnya dengan cara berbusana yang baik, yang nyaman, kemudian dengan menyelipkan humor supaya pendengar tidak bosan, bisa saja seperti itu ya. Nah, kita sekarang akan
merefleksi atau mengulang flashback kembali pembelajaran di tema 7. Yang pertama yaitu perubahan apa yang terjadi pada masa pubertas. Suara perempuan melengking sedangkan suara laki-laki membesar atau berat. Yang kedua, perempuan pada leher tidak tumbuh jakun, sedangkan laki-laki tumbuh jakun pada leher. Dada pada perempuan membesar, sedangkan pada laki-laki melebar atau membidang. Tidak tumbuhnya jambang, kumis, dan janggut pada perempuan, sedangkan laki-laki tumbuh jambang, kumis, dan janggut. Pinggul perempuan melebar atau membesar, sedangkan pinggul laki-laki tetap. Nah, itu adalah perubahan yang terjadi pada masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan yang ada perbedaan. Yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Yaitu di sini kamu yang pertama memakai handuk yang lembut, bersih, tidak berbau atau lembab, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil membersihkan alat kelamin sebaiknya dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Bagi perempuan saat menstruasi dianjurkan untuk mengganti pembalut 4 kali sehari atau setelah buang air kecil. Laki-laki dianjurkan untuk disunat atau dihitan agar menurunkan resiko kanker ya. Nah, itu adalah cara menjaga organ reproduksi. Yang ketiga, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Pada beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu yang pertama mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Tiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Suka bekerja keras. 7. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kemudian yang selanjutnya yaitu, apa pendapatmu jika kita selalu memberi bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya? Mengapa? Nah, jika memberi bantuan kepada seseorang itu baik, tetapi harus tahu tempat dan waktu. Tidak baiknya juga jika kita menolongnya sepanjang hidupnya. Karena salah satu tujuan kita memberikan pertolongan adalah agar orang yang kita tolong tersebut dapat mandiri atau berdiri sendiri. Jadi, kalau pepatah mengatakan kita lebih baik memberikan pancing daripada memberikan ikan ya. Jadi kita harus membantu orang lain untuk mandiri atau berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya dibantu terus sepanjang hidupnya, itu juga dampaknya kurang baik untuk dia karena tidak bisa mandiri. Kecuali kalau misalnya seseorang itu yang kita bantu tidak berdaya, misalnya sakit yang berkepanjangan ya, atau tidak bisa melakukan aktivitas karena keterbatasan. Nah, itu mungkin bisa kita lakukan. Nomor 5, bagaimana cara membuat patung dari sabun batangan? Kemarin kalian sudah ada yang mempraktekkan membuat patung dari sabun batangan ya. Tentu yang harus dipersiapkan yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yaitu alat ukir dan sabun. Alat ukirnya bisa berupa pisau seperti ini. 2, buat sketsa model pada kertas. Nah, tentunya kalian harus tahu dulu, kalian harus membuat model bentuk yang akan kalian ukirkan pada sabun. Yang ketiga, potong ujung sabun sehingga tidak terlalu lancip. Yang keempat, ukir sabun mengikuti pola sketsa. Yang kelima, bersihkan serbuk sabun dengan cara ditiup atau bisa dengan kuas ya.
Yang penting jangan terkena air. Nomor 6, sabun ukir sudah jadi, bisa kamu kemas supaya lebih menarik. Nah, ini adalah contoh gambar mengukir di atas sabun batangan seperti ini. Kemudian yang keenam, apa yang harus disiapkan jika kita akan membuat patung dari bubur kertas? Nomor 1, siapkan kertas bekas. Yang kedua, rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Yang ketiga, buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Nomor 4, kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. Yang kelima, tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang keenam, untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. 7, jemur patung di bawah sinar matahari. 8, setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. Nah, membuat patung dari bubur kertas ini tahapannya lebih banyak daripada mengukir di atas sabun batangan ya, anak-anak. Ini adalah contohnya. Kemudian nomor 7. Apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN dalam bidang pendidikan? Pada waktu yang lalu sudah kita pelajari bahwa kerjasama sektor pendidikan di ASEAN dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan, yaitu ASEAN Committee on Education. Komite ini memfokuskan pada upaya mensinkronisasi standar ijazah, memperkuat dan meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan pemuda ASEAN. Untuk mendukung pencapaian tersebut, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama sebagai berikut. Mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 4. Mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. 5. Menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, itulah tadi refleksi dari subtema ketiga ya anak-anak. Menjaga sekolah agar tetap nyaman merupakan salah satu bentuk pengamalan persatuan dan kesatuan. Amatlah mulia bagi seorang yang bisa menjaga keamanan lingkungannya. Lingkungan yang aman bisa membuat orang lain melakukan kegiatannya dengan nyaman. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Apabila ada hal yang tidak mengerti, silakan ditanyakan kepada Ibu Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.